para sahabat, sehingga Rasulullah dengan sahabat berembuk apa yang harus dihadapi. Mau tidak mau, keputusannya adalah untuk menghadapi orang-orang Quraisy untuk berperang. Akhirnya Rasulullah SAW mengumpulkan kekuatan. Terkumpullah kekuatan orang muslim yang ada di kota Madinah ini untuk menghadapi 3.000 orang lebih tersebut sebanyak 1.000 orang. Jadi orang muslim ada 1.000 orang yang siap untuk berperang melawan orang-orang kafir Quraisy. Nah, setelah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampailah pada hari H di mana akan terjadinya perperangan. Berjalanlah Rasulullah dengan para sahabat dari Masjid Nabawi itu Madinah, Yathrib, menuju ke Uhud dengan jumlah 1.000 orang. Namun di tengah perjalanan 300 orang, lebih kurang 300 orang itu kembali ke Madinah. Itu mereka adalah orang golongan daripada orang-orang munafik yang dikepalai Abdullah bin Sabah. Kenapa mereka pulang? Karena mereka mendengar bahwasanya jumlah orang-orang yang datang dari kota Mekah ini sebanyak 3.000 orang lebih. Dan mereka mengatakan bahwa tidak mungkin kita akan mengalahkan sebanyak itu, dan kita pergi ke Uhud ini hanyalah untuk menghantarkan nyawa. Akhirnya yang lain ikut terprovokasi, pulanglah 300 orang lebih ya ke kota Madinah, sehingga yang ikut berperang hanya sebanyak 700 orang. Nah, pergilah sampai ke Jabal Uhud. Rasulullah SAW hanya mengandalkan tentara andalannya adalah sebanyak 50 orang, yang itu mereka adalah ahli pemanah. Nah, ahli pemanah inilah yang nanti akan menjadi poros dan pusat yang akan menyerang orang-orang kafir Quraisy. Allah diletakkan oleh Rasulullah SAW 50 orang ini di atas Jabal Rumat. Jadi Jabal Uhud itu Bapak Ibu, di depan Jabal Uhud itu ada bukit ya, kecil tersendiri, maka di atas itulah diletakkan sebanyak 50 orang pemanah. Nah, ketika singkat cerita terjadi perperangan, maka yang 50 orang tadi, orang muslim yang ada di puncak Gunung Rumat tadi, menghujani orang-orang kafir Quraisy yang ada di bawah dengan anak-anak panah dengan tombak, sehingga dengan banyaknya tombak anak panah yang jatuh dari atas, yang diarahkan oleh penombak yang ada di atas, pemanah yang ada di atas, dapat membuat pasukan orang-orang kafir Quraisy ini bertebaran, sehingga formasi mereka hancur, sehingga mereka merasa kalah, dan formasi mereka tidak lagi rapi. Kemudian sudah banyak yang lari, banyak juga yang tewas. Kemudian mereka mundur semuanya. Mereka lari dan mereka tinggalkan semua barang-barang mereka. Senjata mereka tinggalkan, kemudian bekal mereka tinggalkan, mereka semua tinggalkan, mereka lari. Mereka sudah merasa kalah. Akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah orang-orang kafir tersebut mereka kabur dan lari dari Jabal Uhud tersebut, orang-orang muslim sudah merasa menang. Kemudian sahabat yang ada di bawah Jabal Uhud tersebut mengumpulkan harta rampasan perang tersebut. Nah, kemudian sahabat yang ada di atas bukit tersebut, karena sudah merasa sudah menang, dan tidak ada lagi orang-orang kafir Quraisy yang berada di situ karena mereka sudah kabur, akhirnya mereka ikut turun mereka ikut dengan sahabat yang lain mengumpulkan harta rampasan perang. Kemudian setelah berapa lama kemudian, pemimpin perang daripada orang-orang Quraisy tersebut melihat orang-orang muslim ada di kaki Jabal Uhud, sementara Jabal Rumat yang tadi ada pemanah sudah kosong. Akhirnya dikumpulkan kembali para tentara dia, kemudian mereka ajak berbalik, maka menyelinap di balik bukit-bukit Uhud. Kemudian mereka naik kembali ke Jabal Rumat, di mana 50 orang pemanah tadi, mereka naik ke atas. Kemudian kondisi berbalik Bapak Ibu. Orang-orang muslim yang ada di bawah dihujani oleh anak-anak panah, dihujani oleh tombak, dihujani oleh batu, lemparan batu dari atas bukit tersebut, sehingga umat muslim yang ada di bawah tidak memiliki pertahanan karena diserang dengan secara mendadak dan tiba-tiba, sampai Rasulullah SAW juga terluka, kaki beliau terluka, kemudian kepala beliau juga terluka, punggung beliau terluka. Nabi pada saat itu dilindungi oleh para sahabat. Nah, kemudian
Sementara mereka asik melempari orang muslim yang ada di bawah, datanglah berita kepada orang-orang Quraisy yang ada di atas, orang-orang kafir yang ada di atas, Muhammad sudah mati, Muhammad sudah mati. Ketika mereka mendengar Muhammad sudah mati, karena tujuan mereka adalah untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, dan mendengar Nabi Muhammad sudah mati, sehingga mereka berhenti menghujani orang muslim yang ada di bawah dengan batu-batu. Akhirnya mereka tinggalkan Jabal Rumat tersebut, mereka kembali ke kota mereka dengan merasa membawa kemenangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berita yang mereka dapatkan Nabi Muhammad sudah mati ternyata tidak benar. Nabi Muhammad masih hidup, karena pada saat itu Bapak Ibu ketika berperang itu wajah tidak dikenali, karena mereka kepala mereka ditutup, mulut mereka ditutup, yang nampak hanya mata. Nah, kayak Bapak Ibu melihat pejuang-pejuang Palestina sekarang itu ditutup semuanya, kemudian muka mereka ditutup dengan sorban, yang nampak cuma mata saja. Nabi Muhammad alhamdulillah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kejadian tersebut Bapak Ibu, umat muslim mengalami kekalahan. Lebih kurang 80 orang umat muslim atau para sahabat mati syahid pada perperangan Uhud tersebut. Maka di sana nanti Bapak Ibu juga ada kuburannya, ya, kuburan para syuhada Uhud, dan termasuk yang meninggal di situ adalah singa padang pasir atau singa perang orang muslim, yaitu pamannya Nabi Muhammad SAW, yaitu Hamzah, ya, Sayyidina Hamzah, pamannya Rasulullah SAW. Beliau meninggal ditombak oleh seorang hamba, ya, hamba sahaya yang dibayar oleh Hindun atau istrinya Abu Jahal. Abu Jahal kan dia mati ketika perang Badar. Nah, kemudian istri Abu Jahal ini dendam kepada Hamzah, maka disewalah salah seorang budak yang ahli dalam menombak khusus untuk membunuh Hamzah. Akhirnya hamba tersebut berhasil membunuh Hamzah, sehingga ketika Hamzah jatuh ke tanah, datanglah Hindun, diambilnya pisau, kemudian dibelahnya dada Hamzah, diambilnya hatinya, diambil jantungnya, kemudian dikunyah-kunyah dan dimakan oleh Hindun. Itu karena merasa dendamnya kepada Hamzah dan dendamnya kepada umat Islam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti kita akan ke situ. Yang di depan kita di sebelah kiri itu Jabal Uhud. Bapak Ibu, nanti akan kita lihat lebih dekat. Jadi apa kata Pak Alfian? mantap kali. Kunci suruh tukang kunci depan pasma, tolong sama om Kita punya sikap juga kan. Panas. cancak jalan ini. Nggak ada. Hah? Mana ada jalan yang bolong-bolong. Ya, aku tangan dulu. Kayak lihat teh itu kayak parkir.
Tidak mulus. Renovasi terus.